Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang komunikasi efektif. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anissa Fajria dari kelas 05 Farpe 003. Yang kita bahas kali ini ada 7. Yang pertama ada pengertian komunikasi efektif, yang kedua tujuan komunikasi efektif, yang ketiga fungsi komunikasi efektif, yang keempat unsur-unsur komunikasi, yang kelima jenis-jenis komunikasi, yang keenam hambatan komunikasi, dan ketujuh cara berkomunikasi dengan efektif. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, pesan, ide, gagasan dari satu pihak kepada pihak lain. Pada umumnya komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Komunikasi efektif adalah pertukaran informasi, ide, perasaan yang menghasilkan perubahan sikap sehingga terjalin sebuah hubungan baik antara pemberi pesan dan penerima pesan. Pengukuran efektivitas dari suatu proses komunikasi dapat dilihat dari tercapainya tujuan si pengirim pesan. Tujuan komunikasi ada 4, yaitu mengubah sikap, mengubah opini, mengubah perilaku, dan mengubah masyarakat. Fungsi komunikasi ada 5. Yang pertama, fungsi informasi. Untuk memberikan sesuatu atau pesan kepada pihak tertentu dengan maksud agar komunikan dapat memahaminya. Yang kedua, fungsi ekspresi sebagai wujud ungkapan perasaan atau pikiran komunikator atas apa yang dia pahami terhadap sesuatu hal atau permasalahan. Yang ketiga, fungsi kontrol menghindari terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan dengan memberi pesan berupa perintah, peringatan, penilaian, dan lain sebagainya. Yang keempat, fungsi sosial untuk keperluan rekreatif dan keakraban hubungan di antara komunikator dan komunikan. Yang kelima, fungsi ekonomi untuk keperluan transaksi, usaha, atau bisnis yang berkaitan dengan finansial, barang, dan jasa. Unsur-unsur komunikasi yaitu ada pengirim pesan, pesan yang dikirim, lalu bagaimana pesan tersebut dikirimkan, bagaimana penerima pesan, dan umpan balik oleh penerima pesan. Jenis-jenis komunikasi ada 4, yaitu yang pertama ada segi kemasan pesan, yang terdiri dari verbal dan non-verbal. Yang kedua ada cara kelangsungan, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Yang ketiga menurut penyampaiannya, yaitu dengan lisan atau tertulis. Yang keempat ada menurut perilakunya, yaitu formal dan informal. Hambatan dalam komunikasi yaitu hambatan dari pengirim pesan. Misalnya, pesan yang akan disampaikan belum jelas bagi dirinya atau pengirim pesan. Hal ini dipengaruhi oleh perasaan atau situasi emosional sehingga mempengaruhi motivasi, yaitu mendorong seseorang untuk bertindak sesuai keinginan, kebutuhan, atau kepentingan. Yang kedua, hambatan media adalah hambatan yang terjadi dalam penggunaan media komunikasi. Misalnya, gangguan suara radio sehingga tidak dapat mendengarkan pesan dengan jelas. Yang ketiga, hambatan dari penerima pesan. Misalnya, kurangnya perhatian pada saat menerima atau mendengarkan, sikap prasangka tanggapan yang keliru, dan tidak mencari informasi lebih lanjut. Faktor komunikasi. Yang pertama ada hambatan yang bersifat teknis. Hambatan yang bersifat teknis adalah hambatan yang disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya sarana dan prasarana yang diperlukan dalam proses komunikasi. Selanjutnya, penguasa teknik dan metode berkomunikasi yang tidak sesuai. Yang terakhir, kondisi fisik yang tidak memungkinkan terjadinya proses komunikasi. Yang kedua, hambatan semantik. Hambatan yang disebabkan kesalahan dalam menafsirkan. Kesalahan dalam memberi pengertian terhadap bahasa, kata-kata, kalimat, atau kode-kode yang dipergunakan dalam proses komunikasi. Yang ketiga, hambatan perilaku. Hambatan yang disebabkan berbagai bentuk sikap atau perilaku, baik dari komunikator maupun komunikan. Cara berkomunikasi dengan efektif. Ada 7. Yang pertama, perhatikan bahasa tubuh. Yang kedua, memahami sudut pandang orang lain. Yang ketiga, mendengarkan sambil memahami apa yang sedang dibicarakan. Yang keempat, hindari semua kemungkinan gangguan. Yang kelima, fasilitas perbincangan yang terbuka dan akrab. Yang keenam, memperhatikan bahasa tubuh. Yang ketujuh, menyampaikan pesan secara jelas dapat dimengerti. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.